Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba main lagi di Spring Boot kita ya. Jadi lu pergi aja ke Start Spring IO. Kita akan bermain dengan tentu aja web, lalu JPA, lalu drivernya pakai Postgres, dan yang terakhir adalah Lombok tentu aja ya. Nah, kita akan ngapain? Kita akan bermain dengan satu hal yaitu dynamic searching ya. Jadi gimana cara kita membuat dynamic searching dengan JPA specification atau kriteria gitu ya. Jadi kita contoh lihat dulu kasusnya. Tapi sebelum itu gue udah bikin database namanya LearnDBE ya. Lu bisa pakai ini aja ya. Nanti gue kasih kok strukturnya ya. Tinggal dibuka aja nih, gue udah buka di application property. Lu jangan lupa di setting aja ya. Ini gue udah setting biar cepet. Spring data source URL JDBC Postgres ini adalah nama DB-nya. Lalu ini adalah username dan password. Oke. Nah, di sini gue coba pengen bikin domain dulu ya. Domain di sini misalnya domain gitu. Gue pengen bikin 2 domain nih di sini. Yang pertama adalah user ya. Nah, ini ada entity, lalu ada table, namanya adalah user ya. Ini adalah ID, string aja ya. Lalu name, kalau nggak salah ya, bener nggak tuh? Ntar gue buka dulu sini ya. Ini ada name harusnya ya, name sama email nih. Email sama yang terakhir itu adalah instant dia untuk created at. Nah ini. Terus di sini dikasih column aja ya, karena dia camel case. Oke. Nah kayak gini. Lalu yang kedua kita bikin juga yang namanya adalah transaction gitu ya. Oke. Di sini kita pakai entity sama juga tablenya adalah name-nya transaction. Lalu di bawah sini ada ID, lalu private string ID ya. Gue nggak pakai generation UID apa segala macam di sini ya, karena gue cuman pengen pakai fetching data aja ya. Kita akan nyontohin itu doang gitu, jadi nggak pakai gitu-gituan lah. Kalau lihat di transaction itu ada TRX code ya. Ini camel case juga, kita kasih column name TRX code. Lalu ada juga yang namanya amount ya. Ini big decimal aja ya. Amount. Lalu user ID ini kita pakai many to one ya. Many to one dengan join kolomnya adalah namanya adalah user ID ya. Nah ini. Oke, user. Lalu ada created at ya. Column name created at. Ini ya, private instant created at. Kenapa gue pakai instant? Karena kalau dilihat di sini dia cuman timestamp ya, nggak ada time zone-nya. Jadi kita bisa asumsikan itu adalah yang kita simpan UTC ya gitu ya. Ini gue pakai getter setter ya di sini. Kayak gini. Lalu kita buatlah satu package baru namanya repository gini. Namanya adalah transaction repository aja. Repository gitu ya. Oke. Nah, di sini bentar ya, kita akan extend ini interface jangan lupa ya. Kita akan nge-extend ke JPA repository dengan transaction lalu string. Nah, kayak gini aja ya. Lalu kita bikinlah sebuah endpoint ya, controller. Namanya adalah transaction ya. Transaction controller. Ini. Oke, di sini pakai REST apa nih? REST controller ya. Lalu request mapping. Name-nya adalah atau apa ya? Gini aja dah. Transaction ini. Nah, di sini ada namanya get mapping. Lalu kita bikin satu DTO baru
namanya adalah transaction data gitu ya. Transaction data. Salah lagi ya. Pura-pura cepet sih. Transaction data. Ini. Oke, lalu di sini ada getter setter, ada all argument, no argument. Ini gue pengen gini aja sih kayaknya. String misalnya cari xcode gitu ya, sederhana aja gini. Dua aja, santai ya, biar kita nggak bingung liatnya nanti. Ini cuma contoh aja ya. Transaction data gini, lalu get atau get data gitulah, gini aja. Gini. Lalu di sini ada required. Gue pengen langsung pakai inject repository aja, namanya adalah transaction repository. Ini. Ya udah, tinggal gue bikin di sini. Atau gini dah, list transaction gini, transaction ini transaction repository find all. Oke. Lalu tinggal return ini stream map v ini new transaction data v.getID v.get trxcode to list. Sederhana ya. Terus tinggal kita jalanin aja. Nah, jalan ya. Harusnya jalan sih. Sekarang kita coba buka di HTTP atau pakai Postman boleh ya. Ini gue pengen pakai ini aja dah. Biar beda aja nggak sih setiap hari gitu. Nggak pakai Postman aja, gue kayak mempromosikan Postman gitu. Coba send, tes gitu. Nah, dapatlah datanya ya. Berapa data nih? 1, 2, 3, 4. 4 data. Kalau dilihat di sini 4 data lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kan kita berpikir nih kan, gimana caranya gue pengen filter pakai trxcode gitu ya. Sebetulnya gampang ya. Kalau gitu kan tinggal kita bikin aja di sini kan. Misalnya list gitu of transaction gini, find by trxcode gitu kan, string trxcode. Gini gampang kan. Nih misalnya gue bikin di sini request mapping gitu ya, request param, sorry. Misalnya string gitu trxcode, find by trxcode. Udah sederhana nih. Masalahnya dia Spring Boot itu nggak pakai Quarkus ya, aduh, males banget gue harus ngeriran lagi gitu. Cuman buat ngeliat efeknya gimana. Nah ini akan error. Oke, kita akan coba pakai ini trxcode gitu. Coba send. Nah dapatlah datanya. Oke, aman. Nah terus gimana caranya? Gue juga pengen supaya kalau gue ngirim trxcode, gue pengen filter by trxcode. Kalau gue ngirim user ID juga, gue juga pengen ngefilternya 2. Kalau gue nggak ngirim trxcode tapi ngirim user ID, berarti filternya by user ID gitu. Nah itu nggak bisa di solve dengan gini kan. Berarti lu setidaknya harus bikin 3 ini kan. Atau lu ngubah-ngubah query-nya dengan cara kalau dia null apa segala macam dengan cara pakai query. Yang mana itu akan string literal banget gitu lah, nempelin di sini kan, nggak bisa pakai if ifan ya kan, karena if ifannya jadi di query gitu ya, bukan lagi di coding. Jadi panjang nanti query-nya yang harus dijalanin di dalam sisi Postgre-nya. Nah di sini misalnya gini ya, request param nih required-nya false gitu ya, jadi nggak harus diisi, nggak apa-apa. Tapi di sini ada yang namanya transaction ID. Sorry. User ID tadi ya. Nah ini. Nah, kita bisa pakai yang namanya di sini kita extend lagi atau koma aja, namanya JPA executor, spesifikasi executor ya. Transaction. Nah, kayak gini. Jadi sehingga nanti di sini kita bisa tuh ketika find all gini, tinggal kita bikin di sini. Ini. Bikin apa tuh, Bang? Nah, ini. Nah, bikin kayak gini. Jadi,
ada yang namanya root query dan query kriteria builder. Nah, ini adalah sebuah lambda ya, lu bisa naruh di tempat lain boleh atau di sini juga boleh aja. Jadi yang jelas nanti akhirnya adalah kita akan mengembalikan gini, misalnya n gitu. Nah, kayak gini. Oke, udah tinggal bermain dengan if else di sini. Misalnya gini ya, kita tinggal cek aja kan misalnya. Kalau misalnya TRX code ini atau gimana caranya ya, objek deh non null gitu ya, TRX code. Nah, gini. Atau pakai string util bisa ya, misalnya string util. Kita pakai yang apa nih? Gue nggak punya lagi. Ini punya bisa nggak ya? Nggak bisa lagi. Nah, gini lah pokoknya, coba aja dulu. Kalau dia not null gitu ya, tinggal kita bikin misalnya di sini ya, ada list predikat gitu ya, yang dari yang namanya ini predikat ini. Nah, ini karena dia kalau dulu lihat ini adalah paradik ya, variadik data ya, ini bisa pakai array ya. Jadi tinggal di predikat ini tuh array aja itu ya, gini new predikat 0 kayak gini. Nah, simple ya. Lalu jadi nanti di sini predikat ini tinggal kita add, ini kan list ya, tinggal kita tambahin aja listnya ya kan. Caranya pakai root. Nah, jadi gini teman-teman, root ini kita bisa anggap sebagai apa ya? Sebagai table ya, table utama. Table utama kita di sini apa? Ingat gak? Apa? Transaction ya. Kita pakai transaction yang di tipe utama. Jadi nanti di sini ada namanya path string. Nah, string ini adalah tipe datanya. Jadi misalnya gini, kita pengen ngecek TRX code. TRX code kan string ya. Jadi ini string. Nah, misalnya path name. Gini. Jadi root get gini, TRX code gitu ya. Nah, ini TRX code. Jadi dapatlah kita kolom yang namanya TRX code gitu ya, atau field. Nah, udah tinggal kita cek di sini ya kan. Gue pengen query ini CB equal. Nah, equal antara path name ya, si path ini atau si fieldnya yang di dalam DB dengan yang di TRX code gitu ya. Nah, udah. Nah, kalau gue coba jalanin, bisa nggak tuh? Jangan-jangan nggak bisa nih. Nah, coba lagi di sini kan, saya nih. Set. Nah, bisa kan aman? Kalau gue coba kosongin, aman juga. Kalau gue tambah, TRX code gitu, aman. Nah, terus gimana nih kalau gue dilihat di sini di dalam transaction? Ini kan user ID nggak ada nih. Mana user ID? Adanya di sini kan. Kalau lu mau ngambil user ID, adanya di dalam user lalu user nih, ya kan? Kayak gini kan, benar nggak? Nah, itu kita misal gini, objek non null user ID ya. Tinggal kita bilang aja, ini kan path name nih. Ini kan ke user kan, ya kan? Ke user nih. Nah, ini user nih. Kan di dalam user ada ID, berarti tinggal user dot get ID. Nah, gini. Ya, jadi misalnya predikat add ini udah cb equal path name user ID. Sorry tadi cepet karena dia AI-nya tahu dia gue mau ngetik apa. Nah, sekarang gue coba nih jalanin. Dan user ID-nya gue pakai misalnya ini deh. Send. Nah, dapet dia kan? Bener dia. Coba kalau gue pakai yang salah nih. Harusnya nggak ada nih. Nah, kosong kan? Nah, sekarang bisa tuh kita mau dia TRX code aja bisa, user ID aja bisa, atau dua-duanya juga bisa, atau enggak sama sekali dua-duanya juga bisa. Nah, sekarang gue pengen memperlihatkan satu hal lagi ya. Misalnya kita punya ini nih, created add kan ya. Ini adalah transaction date misalnya. Nah, gue tuh pengen di sini tuh kita nangkep yang namanya local date ya, misalnya request param requirednya false juga, tapi dia local date, ini start date gitu ya. Ini biasalah kalau dia reporting tuh ada gini-ginian ya. Required false juga, local date-nya adalah end date gini ya. Nah, ini gimana caranya? Ya gampang aja ya, misalnya object non null gitu ya, start date.
Berarti nanti path ini ya apa bentuknya? Bukan stringnya. Jadi kalau lihat di sini ini instan. Jadi di copy aja instan gini ya. Misalnya path name root get start date. Gini. Bukan at start date, harusnya di created at. Nah, fieldnya. Nah, ini. Lalu kemudian di predikat ini di add aja, lalu CB misalnya kalau start berarti greater than misalnya. Lebih besar si start date ini. Ya. Created at ini lebih besar dari start date ya kan harusnya. Nah, berarti tinggal path ini lalu start date. Karena dia instant, maka kita juga harusnya pakai instant juga. Start date search gitu misalnya ya. Kita bilang bahwa start date ini kan karena lokal ya. Kita pengen set ke hari di jam pertama, karena lu perlu tahu instan itu kan ada jamnya ya. Misal jam 00, jam berapa gitu ya. Sedangkan yang query kita kan dia cuma local date ya, nggak ada jamnya. Jadi kita bisa bilang bahwa jamnya itu di set aja di jam 00 gitu ya. Dengan time zone-nya ya, zone-nya dari UTC. Nah, gini. Udah, tinggal cari kayak gini. Nah, selesai kan? Begitu juga dengan end date gitu ya. Nah, ini. Nah, tinggal di copy aja. Nah, misalnya end date search gitu ya. Tinggal copy di sini kan. Tapi bukan start date ya. Kita bilang aja at time, local time-nya maximum. Nah, kayak gini deh, aman ya. Jadi kalau gue coba jalanin, nah di jalan harusnya. Tinggal gue coba, ini dia nggak pindah ke bawah ya. Misalnya gini dah, ini gue boleh hapus nggak ya? Misalnya start date-nya dimulai dari tanggal 8 ya. 08.30 gitu ya. Nah nih, gue pengen ngambil dari tanggal 30 aja, berarti end date-nya itu 2024 juga, 08.30 juga misalnya. Coba send. Harusnya dapat 2. 1 doang ya. Bentar. Kok 1 doang sih? Mulai oke. Tanggal 30 start date, end date. Yang dapat cuman ini doang. Coba TRX code-nya itu 7890. Oke. Kalau lihat sini harusnya bukan greater ya, tapi less than. Nah ini. Oke. Coba lagi. Coba send. Nah, saya dapatnya 2 kayak gini. Oke, dapat ya. Jadi kalau misalnya gue cuman 1 doang gitu, misalnya end date-nya aja, gue pengen end date ini pakai 29 gitu. Coba send. Nah, dapat 1. Nah, mantap ya. Jadi tinggal bermain di dalam kriteria aja. Ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau mau bikin search lagi, kalau misalnya mau lebih dinamis lagi, tinggal bikin aja misalnya di sini query-nya itu pakai list gitu ya. Tinggal if-ifan di sini nanti. Misalnya kita bikin list apa gitu, misalnya list isinya itu adalah misalnya objek apa gitu ya. Tinggal objeknya itu isinya adalah field-nya apa gitu, lalu operatornya apa, operation-nya apa, misalnya equal atau apa, lalu value. Nah, gampang kan, tinggal bikin objek kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk kita bikin atau query pakai CPA ini ya. Nah, ini CPA specification. Thank you semuanya.